Yesus. Selamat pagi Bapak yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji dan syukur kehadirat Tuhan. Pagi hari ini kita boleh hadir kembali untuk mengadakan ibadah siraman rohani. Dan mari kita satukan hati kita beri yang terbaik bagi Tuhan pada hari ini. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, saya undang mari bangkit berdiri. Mari kita satukan hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kehidupan ini. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, itu semuanya karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami para hamba-Mu. Kami telah memuji Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab kami haus dan lapar akan kebenaran sabda-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu. Biarlah nantinya firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami, boleh kami mengerti dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Saat sebentar lagi Tuhan, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Dan kami mohon urapan daripada kuasa Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami di tempat ini. Segala kuasa roh jahat yang mengganggu hati dan pikiran kami, di saat kami duduk diam mendengarkan sabda Tuhan, kami bersatu hati di tempat ini. Kami tolak, kami hancurkan kuasaan yang kami tengking, kami usir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa hanya kuasa Roh Kudus Tuhan yang menguasai ruangan ini dan terlebih hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini kami siap mendengarkan firman Tuhan dan kami percaya
Tuhanlah yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Kalau sudah dapat semua Bapak Ibu, mari kita membacanya secara responsoria. Saya membaca ayatnya yang pertama dan Bapak Ibu sekalian membaca ayatnya yang kedua dan begitu seterusnya. Sekali lagi Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Dia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan bencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan mengangkat jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, dia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi kalau kamu membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikian pembacaan Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan serta melakukannya di dalam setiap kehidupannya. Amin. Shalom. Shalom. Ya Ahom. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih anugerahnya kepada kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini, semuanya karena kasih Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf tadi saya agak terlambat karena semalam kami tinggal di Hilisodeka. Orang tua sedang sakit, baru pulang dari Hilisodeka tadi pagi.
biji baru datang ke sini. Tadi ketemu sama Bapak Fau di jalan di Simpang Gili, jadi agak terlambat. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, pada firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini sudah disediakan tema, yaitu pemimpin yang melayani. Sekali lagi, pemimpin yang melayani. Pemimpin Bapak Ibu berarti kalau ada pemimpin yang melayani, berarti ada juga pemimpin yang tidak melayani. Berarti di situ ya kita bisa mengerti bahwa pemimpin yang tidak melayani itu berarti hanya sekedar nama saja bahwa dia adalah pemimpin, tetapi tidak menyadari bahwa apa yang menjadi panggilan dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Ya, berarti beda pemimpin dunia dengan pemimpin yang benar-benar dipanggil oleh Allah sendiri. Pada pagi hari ini dikatakan bahwa pemimpin yang melayani. Bagaimana pemimpin yang melayani itu Bapak Ibu? Yang pertama, pemimpin yang melayani itu adalah pemimpin yang memiliki panggilan dan dia sebagai yaitu seseorang yang memiliki kuasa untuk membimbing dan mengarahkan bawahannya untuk mencapai suatu tujuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tentu sesuai juga dengan yang dibutuhkan oleh suatu tempat kerja atau di masyarakat. Nah, jadi pada pagi hari ini di dalam firman Tuhan, dia menggambarkan kepada kita bagaimana seorang pemimpin yang melayani itu lewat pribadi Tuhan Yesus sendiri ketika dia di dunia ini untuk menyelamatkan kita dari dosa. Maka Tuhan memberikan kepada kita sebelum dia kembali kepada Bapaknya, sebelum dia diserahkan kepada orang dunia atau di tangan-tangan orang Farisi pada saat itu untuk disiksa, dicaci maki, dibuli, bahkan sampai mati di kayu salib untuk saya dan Bapak Ibu yang ada pada pagi hari ini. Dia memberi sebuah teladan kepada kita. Yang pertama, pada saat itu dia katakan pada ayat yang pertama, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Dan sampai ayat yang berikutnya, di situ kita melihat bahwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, kalau kita sadar Bapak Ibu, masakah seorang pemimpin, yaitu Gembala Yesus sendiri, mau membasuh kaki murid-muridnya? Ya mungkin kalau kita memakai pikiran, logika kita, manusia kita mengatakan bahwa itu tidak layak, itu tidak tepat, itu tidak benar. Masa seorang pemimpin mau membasuh kaki murid-muridnya? Tetapi di sini ada makna yang luar biasa, ada makna yang tersirat yang harus kita ambil di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, di situ dia mengajarkan kepada kita bahwa seorang pemimpin harus memiliki sikap kerendahan hati. Kalau saya bertanya Bapak Ibu, kita yang ada di sini, mampukah kita melakukan hal yang sudah Tuhan Yesus perbuat sebagai teladan buat kita untuk membasuh kaki sesama kita manusia? Tidak. Kita jawab di dalam setiap pribadi kita Bapak Ibu. Itu akan nampak lewat kehidupan kita setiap harinya. Ya. Tidak mesti kita harus mencuci kaki, membasuh kaki sesama kita, tetapi lewat sikap kita yang baik, perbuatan kita yang baik, perkataan kita yang baik, maka itu sudah menandakan bahwa kita memiliki kerendahan hati. Ada banyak orang pada zaman sekarang ini, bahkan pemimpin-pemimpin pada zaman sekarang ini Bapak Ibu, lupa dan tidak sadar bahwa kepemimpinan, tugas yang sudah Tuhan percayakan kepadanya itu bukan karena kehebatannya sendiri, bukan karena kepintarannya sendiri, bukan karena perbuatannya yang mungkin menurut dia itu baik, tetapi semuanya karena kasih karunia Tuhan kepadanya, mempercayakan kepadanya untuk menjadi
sebuah pekerjaan atau tugas, baik itu di organisasi mungkin agama, ya, di organisasi mungkin kalau di desa, dan bahkan di setiap tempat kita bekerja. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa pemimpin itu harus memiliki kerendahan hati, atau dihabagi termana abe di foto de famide ide. Semua yang ada adalah kesombongan, kecongkakan Bapak Ibu. Di dalam firman Tuhan berkata bahwa orang membenci orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau mau Bapak Ibu dikasihani oleh Tuhan, dibuat besar oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, milikilah kerendahan hati. Amin ya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kadangkala kerendahan hati ini susah kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Kalau kita melihat atasan kita, mungkin kita anggap itu, oh Bapak Ibu yang loyal kepada kita. Ya, pasti di situ ada milih-milih gitu ya, ada perbedaan kasih. Nah, memang susah Bapak Ibu, tetapi kita belajar, kata Yesus, milikilah kerendahan hati. Ya, ada ilmu padi, dia berkata, padi semakin berisi, semakin melembut. Bukan semakin berisi, semakin melihat ke atas. Ya. Orang pada zaman sekarang ini ada seperti itu Bapak Ibu. Sudah punya jabatan, sudah punya rumah mewah, sudah punya ya mungkin keadaan yang mapan, yang agak beda. Ya, ada tingkat level-levelnya begitu Bapak Ibu dengan orang lain. Biasanya yang tidak melihat lagi ke bawah, tetapi melihat ke atas. Jadi bahkan tidak tertutup kemungkinan ya kita di sini nggak ada, tetapi hanya orang-orang yang memang tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Olifu kita omongan, mau tafai gimana ya wababantu sehingga namu fanu kita mata ya tadi ya tentu gaheda ada nafalan Haleluya. Tetapi yang raya kita kenapa yang disebut tidak maunya harus sadar. Bahkan ada orang seperti itu ketika dia datang ke gereja, ya mungkin tiba-tiba soalnya terus bicara, kenapa saudara saya begini? Ya saya kan mau ke gereja, Tuhan sudah tahu hati kita Bapak Ibu. Ya kayak gitu dia besok ini panggil dia bermoi itu namodasia. Oh, tengah berdesi ide, tengah mau menyerahkan diri sepenuh, mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi menampakkan gaya hidup yang sudah saya anugerahkan kepada Anda, sehingga ayat semua kesombongan. Bahkan kita bagi teman ada orang yang fake bici sobat sinani ya irama ini. Aseya apalagi Friday sih hobi. Di sini ada mantan bulan saya, ibu beliau. Nah, ya mungkin awal ini dia berarti ibu penting, tetap harus loyal. Ibu bulan adalah guru saya dulu waktu SMP. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi firman Tuhan kepada kita, poin yang pertama, milikilah kerendahan hati. Yang kedua, sikap seorang pemimpin yang melayani itu selain memiliki kerendahan hati, dan itu tadi tidak pilih kasih. Lena istilah berbeda-beda. Oh ini keluarga, oh ini bestie saya, sahabat saya. Ya ada istilah itu ya. Kalau ini tidak, oh ini nggak loyal sama saya. Seorang pemimpin itu harus tegas, harus memiliki kasih yang benar, sama seperti Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia, dia tidak berkata saya hanya mau datang untuk orang-orang yang taat kepada saya, tetapi untuk semua orang, karena semua orang telah jatuh ke dalam dosa, supaya mereka menerima karena keselamatan itu yang Tuhan Yesus berikan sendiri kepada kita. Lena dipilih-pilih. Jadi pada kembali Tuhan pergi kepada orang yang sakit, bukan kepada orang yang sehat. Benar jadi di sini Bapak Ibu. Poin yang kedua, dia mengatakan kepada kita, inilah kasih yang tidak pilih kasih Bapak Ibu. Kasih itu ada 4. Kasih agape, kasih eros, kasih filia, dan kasih storge.
Tetapi yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah kasih agape yang tak pernah menuntut balas. Hewa ai leuwih hargai ta mungkin apa daerah ama ina usering usara yang berbahasa ke da boro ina ke ya. Hewa ai abri kusumane ita. Hewa ai mungkin menurut dia sesuatu yang kita berbuat kurang puas yang menurut dia ama ina, tetapi dia deda. Solo lima dede dan penghalau dia iya dengan masalah tapi maju dan keluar. Makanya Bapak Ibu jangan bersungut-sungut ketika melakukan sesuatu terkecil. Karena upah kita dari Tuhan bukan dari manusia. Amin. Yang ketiga, yang ketiga menjadi teladan. Tadi kata Yesus kepada di sini, sesuatu yang saya berbuat kepadamu ini pasti saya yakin kamu tidak mampu melakukannya. Tetapi saya mau memberi teladan kepada kamu supaya kamu bisa mengambil contoh saya ini di dalam setiap kehidupan kamu nantinya, supaya kamu itu menyadari dan mengerti apa yang harus kamu perbuat sebagai seorang pemimpin atau gembala dimanapun Tuhan percayakan kepada kita, yaitu menjadi teladan. Menjadi teladan ini Bapak Ibu banyak hal. Kita hasabak cuma lalu menjadi teladan. Faoya, baahiluhimu maif, baboya. Menjadi teladan lewat sikap kita. Menjadi teladan lewat perkataan kita. Menjadi teladan lewat kita mengambil sebuah keputusan. Menjadi teladan juga lewat cara hidup kita setiap harinya terhadap sesama kita, bahkan terlebih kepada pemimpin kita. Nah, jadi di sini Bapak Ibu dia mengarahkan kepada kita bahwa kita harus menjadi teladan. Ufuli-fuli kehideu hewele, ya dianggap kita tetap berbuatlah yang terbaik. Harus mulia di dalam setiap pekerjaan, tugas yang sudah dipercayakan kepada kita. Lewat penampilan kita sekalipun kita harus menjadi teladan. Di dalam firman Tuhan Rasul Paulus berkata bahwa kita ini adalah surat Kristus yang dibaca, diperhatikan mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ipa-ipa ini kita dihobor Bapak. Tela ayah agak fadri semuanya kita yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi orang Kristen, kita harus menjadi teladan dimanapun kita berada, sehingga orang lain yang melihat kita di luar sana, dia akan bisa tergerak hati, bahkan tolak tergoyak ke dadanya yuk kumei ya molo Yesus Kristus oruma berani hadir di hasolo Yesus maka ya dengar kenapa agak berkede kenapa ya biasanya hati ini masih ada dan dalam setiap kehidupan kita manusia rasa cemburu ya mereka mengatakan ini ayah babu inada are kami dulu sebagai hamba Tuhan hara iwawal bagena iswalu haya amada lawan dihakiri so ina hara jamuatara dengan serhi nama abel serhi mana nasi mana hadron ya. Jadi Bapak Ibu kita tidak bisa menjadi teladan, kita tidak bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari perbuatlah yang terbaik, menjadi teladanlah yang baik sama seperti Yesus Kristus. Hewailah ayaya, hewailah fanua penajilana serki, la berbagai penajilana doho, la caci maki ya Bapak Ibu yang terkasih, bahkan sampai mati yang nanti begini. Ya mungkin yang sudah memfulita barang itu kan Tuhan Yesus. Saya kan manusia. Bagaimana mungkin saya bisa sama seperti Tuhan Yesus? Oh tidak memang Bapak Ibu. Tetapi belajar seperti Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya. Maka bagaimana perbuatan Bapa itu, maka juga seperti itulah perbuatan anak. Iyo bagaimana ke amaidola nama kehidupan Bapak Aniha ya amaina. Iyo buatan jatuh dari pohon. Amaidola natafai di rumah-rumah dan Tuhan Yesus itu baik.
memiliki kasih, rendah hati, yang semestinya juga harus kita ikuti seperti itu. Tabiat cerminan di dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pekerjaan kita yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Nah, soma infuji pasala ya kita tapi Tuhan Yesus begini. Mohon maaf Tuhan Yesus, mohon ampun. Ya, saya mau dilupakan seperti itu. Amin. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, dia katakan di sini bahwa sikap seorang pemimpin yang melayani itu yaitu harus saling menghargai dan berani untuk meminta maaf dan memaafkan. Nah, lena mekhi sebenarnya itu kita. Lena omasia selamat kita, lena inampuni kita bang abal. Biasanya irama kemarin jemaah lama nanti ketawa amat sebagai sampai seterusnya Eva ke mahulil masih mana panggil masalah gaji masalah bahkan biasanya kita telah menipu diri kita. Apakah kita sudah memaafkan orang yang bersalah kepada kita? Sebagian Bu. Amin. Sebagian. Kamu mau mana? Urilah lagi soma. Sebagian. Urilah ada ini sarap. Saling memaafkan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bisa bagaimana dari lama ina, Bapak Ibu yang terkasih. Mau hidup kepuncian kalau hidup alur yang faluka kita sama itu empat rosa, umpalas, umpalas semuanya dari jangan membalas kejahatan yang tetapi lakukan yang terbaik. Kion dengan Tuhan kita sama udah mengumpulkan bara api di kepala. Suatu waktu dia akan sadar kalau terus kita berbuat saling menghargai, saling memaafkan. Nah, dari maafkan kita itu urusannya kepada Tuhan, tetapi kita harus memaafkannya dan mampu juga minta maaf kepada orang yang sudah kita berbuat salah. Ada juga ada umani ada numai kedan ya amat ina yang berfuli ubasok kedan diorangnya ayat si pemimpin. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ini kita garis bawahi Bapak Ibu ya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, jadilah pemimpin yang melayani. Walaupun kita status kita hanya sebagai staf, bawahan biasa, pekerja biasa Bapak Ibu, tetapi kita juga sebagai seorang pemimpin di matanya Tuhan. Lakukanlah yang terbaik. Milikilah sikap kerendahan hati. Milikilah kasih yang tidak memandang bulu. Milikilah keteladanan hidup sama seperti Yesus Kristus yang sudah memberikan kita teladan yang lewat kehidupannya Bapak Ibu, sehingga kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Dan milikilah untuk saling menghargai dan memaafkan antara satu dengan yang lain. Itulah pengertian memaksud dari pemimpin yang melayani. Artinya ada gembala melayani hamba Bapak Ibu. Italia yang ada hamba Tuhan dalam ibaratnya. Kami ini dolos hamba. Ketika fungia ita, dalam fabel adalah hal yang ide sudah soal. Kita adalah hamba. Enoni lobangan. Dan harus tetap sadar siapakah kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita memiliki sikap ini, maka tujuan yang akan kita capai
lewat pekerjaan kita, tugas kita, bahkan keinginan hati kita Bapak Ibu akan tercapai dan semuanya akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kalau kita sungguh-sungguh memperdomani Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saya akhiri khotbah ini dengan sebuah cerita tetapi ulang di khotbah ini. So sama sangiha salawa ini. Sama jamaah ke ya meyafakur. Ia ke amada adri hanya menibisa mea ubaga dan ia halua kupi. Mea ibu ada mea ilonya laskar ya kata ni bida. Ia kena amada ini nak ke apa kita berfakur ayah ni itu. Ia lona orang sokong tip sel. Ia balang nasi mane buat betul. Baru nasi mane ni ada bahan. Ia lungi tau gendong sa. Ia tarik bahak, ia rugi sa. Ia lawang hayang ada selalu. Ya, setelah itu Bapak Ibu dia lakukan. Oh tadi ya hawa kali mondar mandir dari 50 kali lah. Tentu tadi ya lah, muka ke dari sama tahu mereka iya ya. Sama tahu kita singa kirikan. Ia sama nuka di mana sih mau dia ruk. Ya ya sana. Bihede, oh mana fagi mana phone. Atulah mana ada phone. Bifagi kabel kabel. Bifagi furi, bifagi yawa. Ya tetapi fagi sadarnya mana phone. Ya, hayaman kena mana ada. Mau Eva itu kita lahir sana mau pasal. Betul tu mah. Mau maksud kan ayo tipsnya. Metola aon cukup itu bagi safan. Heba halo metola aon culala halo sino ibe ekeu ya lo lagi. Iyo ada nama surga ya. Iyo berarti dengan nama bukan. Ya dia lakukan yang dapat. Miliki ini tadi Bapak. Ya, dia bisa digabung, bisa dikabel, biwa, bahasa halo kusi bangga, ada nih halonya si bangga. Hayamannya mah, mau mana kerja doa halo lagi, naso jangan dia. Biasanya baru kita mau bekerja kalau ada pemimpin. Tetapi kalau tidak ada gembala kita, maka kita tidak sungguh-sungguh bekerja. Milikilah sikap ini Bapak Ibu. Jadilah pemimpin, pekerja, hamba yang mau melayani. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita kembali berdoa. Saya undang kita berdiri Bapak Ibu. Sebelum kita berdoa, saya mengajak kita mengangkat satu pujian. Ku yakin saat engkau berfirman. Kami
dan memimpin setiap hidup kami ke jalan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa.